Citra FM Wonosobo. PRSSNI Jawa Tengah bersama Harian Suara Merdeka mempersembahkan Suara Jawa Tengah. Semarang menjadi kota besar pertama di Jawa Bali dengan status baru PPKM level 3. Pembelajaran tatap muka terbatas di wilayah PPKM level 1-3 boleh dilakukan dengan persyaratan prokes. PRSSNI Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah. Selamat malam warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Edisi Kamis 19 Agustus 2021. Suara Jateng kerjasama PRSSNI Jawa Tengah dengan Harian Suara Merdeka Perekat Komunitas Jawa Tengah. Kita awali laporan dari Semarang. Inilah Suara Jawa Tengah. Warga Jateng, pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut sejumlah daerah berhasil menurunkan status PPKM dari level 4 ke level 3. Salah satunya adalah kota Semarang yang menjadi kota besar pertama di Pulau Jawa dan Bali yang berhasil menurunkan status PPKM level 4 menjadi level 3. Adapun kota-kota besar lain seperti Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, dan seluruh kota di Jakarta masih berstatus PPKM level 4. Wali Kota Semarang Hendrar Priyadi mengatakan pemberlakuan PPKM level 3 di Semarang akan memberikan beberapa pelonggaran kapasitas pada sejumlah aktivitas. Antara lain memberlakukan 50% kapasitas untuk tempat ibadah, 50% untuk mal dengan jam operasional hingga jam 8 malam, serta 25% untuk tempat olahraga, wisata, dan hiburan. Reporter Suara Merdeka di Semarang melaporkan. Warga Jateng sekolah di wilayah PPKM level 1-3 diperbolehkan menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM secara terbatas. Keputusan PTM terbatas tertuang dalam keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Ada 5 ketentuan yang diatur dalam SKB tersebut terkait penerapan protokol kesehatan. Pertama, kondisi kelas pada satuan pendidikan SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTS, SD, MI, dan program kesetaraan harus memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 18 peserta didik per kelas. Selanjutnya SDLB, MILB, SMPLB, MTSLB, dan SMLB, MALB juga harus memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas. Sementara itu PAUD harus memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas. Kedua, jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka terbatas bergiliran yang dapat ditentukan oleh satuan pendidikan. Ketiga, siswa wajib menggunakan masker kain 3 lapis atau masker sekali pakai atau masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan hand sanitizer dan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Keempat, warga satuan pendidikan harus dalam kondisi sehat dalam menjalankan PTM terbatas. Mereka yang mengidap penyakit penyerta atau komorbid juga harus dalam kondisi terkontrol dan tidak bergejala COVID-19, termasuk bagi orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. Kelima, kegiatan yang berpotensi menjadi kerumunan tidak diperbolehkan terjadi di satuan pendidikan, seperti kantin, kegiatan olahraga, serta ekstrakurikuler. PLT Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek Hendarman mengatakan, pembelajaran di masa pandemi berlangsung secara dinamis, yaitu menyesuaikan risiko kesehatan dan keselamatan tiap-tiap wilayah. Ia mengajak seluruh institusi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan untuk memastikan dampak sosial negatif dari PJJ yang berkepanjangan dapat diminimalisir. Reporter Suara Merdeka melaporkan. Inilah Suara Jawa Tengah. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah produksi PRSSNI Jateng bersama Harian Suara Merdeka. Dapatkan info aktual lainnya hanya di Harian Suara Merdeka yang terbit esok pagi. Suara Merdeka, Suara Merdeka, korannya warga Jawa Tengah. Suara Merdeka, Suara Merdeka, perekat komunitas Jawa Tengah. Koran, Suara Merdeka, koran,
Suara Merdeka, Pak. Berikut kami sampaikan lintas berita. Warga Jateng mobil asal Tiongkok dengan merek Wuling mulai masuk di kota Bengawan. Kendati masih asing dan belum banyak dikenal, namun PT Automobil Jaya Mandiri sebagai pihak distributor menargetkan penjualan 1.000 unit di Jateng atau 200 unit di tiap cabang, yakni cabang Solo, Semarang, Magelang, Banyumas, dan Yogyakarta. Secara nasional target penjualan 10.000 unit. Regional Manager Jateng DIY Wuling Motors Budi Kurniawan mengatakan belum bisa memastikan apakah target itu bisa tercapai hingga akhir tahun. Mengingat kondisi ekonomi nasional diperkirakan tidak lebih baik daripada semester pertama yang terlihat lesu dan daya beli masyarakat rendah. Reporter Suara Merdeka di Solo melaporkan. Sebagai penutup kami sampaikan berita olahraga. Warga Jateng, krisis keuangan Barcelona sudah mencapai level tinggi, ditandai dengan utang mereka sudah lebih dari 1 miliar euro atau sekitar 22,8 triliun rupiah. Presiden Joan Laporta dalam jumpa pers di Camp Nou menyebut pihaknya merugi sekitar 553 juta euro. Utang bank bahkan sudah meningkat jumlahnya menjadi 1,35 miliar euro atau sekitar 22,8 triliun rupiah. Laporan keuangan Barca menyebutkan Barcelona sudah merugi 481 juta euro atau sekitar 8,1 triliun rupiah pada akhir musim. Mereka hanya mendapat pemasukan sekitar 655 juta euro, sementara pengeluaran mencapai 1.136 juta euro. Belum lagi, hantaman badai COVID-19 membuat klub kehilangan pemasukan 91 juta euro. Tak heran, tagihan gaji pemain yang mencapai 617 juta euro sulit dibayar karena mencapai 103% dari total pemasukan. Jumlah tanggungan gaji itu lebih tinggi 25-30% dari para pesaingnya seperti Real Madrid dan Atletico Madrid. Tim Liputan Olahraga melaporkan. Warga Jateng, laporan tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini, Kamis 19 Agustus 2021. Saya Riri Novita bersama tim redaksi dan tim liputan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah, kerjasama PRSSNI Jawa Tengah bersama Harian Suara Merdeka. Dapatkan info aktual lainnya hanya di Harian Suara Merdeka, perekat komunitas Jawa Tengah. Sampai jumpa.